Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kita tuh bakal ngebahas soal Vivo Y33s. Ini udah resmi dan udah bisa dibeli juga dengan harga Rp3.399.000 dan udah bisa didapetin di seluruh toko Vivo. Dan kalian juga tahu sendiri kan kalau produk Vivo nggak susah untuk dicari, di mana aja bisa dibeli. Mau di toko offline, di toko online ya kalian bisa cari di mana aja sesuka kalian. Jadi saya tuh udah pakai handphone ini cukup lama dan saya punya kesimpulan. Jadi kita akan bahas mulai dari desainnya dulu ya. Vivo Y33s ini punya dua varian, yaitu Mirror Black dan Mid Daydream, dan kebetulan yang kita pegang hari ini adalah varian Mirror Black. Dan bener aja ya, desainnya tuh reflektif banget sampai kita tuh bisa ngaca. Desain HP ini keren dan kekinian banget, dan menurut saya ini cukup beda ya. Untuk ukurannya juga pas di tangan dan enak dipegang. Buat teman-teman yang senang pakai HP dengan satu tangan juga masih pas. Ini juga peran dari trendy slim design dari Vivo Y33s sih. Nah, bagian belakangnya ini bisa sereflektif dan sebersih ini bukan karena nggak punya sensor sidik jari ya, karena sensor sidik jarinya tuh side mounted dan menyatu dengan tombol powernya, atau Vivo sebut dengan ultra fast side fingerprint. Dan untuk performa sensornya sendiri, sejauh yang saya pakai punya kecepatan dan akurasi yang mantep banget. Bagian bump kameranya di sini cukup tebel ya, tapi ini bisa dengan gampang kalian atasi. Cukup dengan pakein case aja, udah deh. Dan kalian juga bisa tetap ngaca kok, jadi tenang aja. Untuk bagian layarnya sendiri punya ukuran 6,58 inci dengan 1080p color full screen dengan ultra all screen untuk desain kameranya. Panelnya IPS jadi bikin sudut pandang udah oke. Ketajaman warna dan lain-lain juga menurut saya udah bagus banget. Apalagi kayaknya IPS-nya ini lebih bagus daripada yang biasanya beredar di pasaran deh. Karena disupport P3 color gamut jadi bisa ngasilin warna yang lebih rich lagi. Untuk pemilihan desain dan panel menurut saya di sini udah oke banget untuk tahun 2021, di mana kita tuh harus banget punya HP dengan desain yang keren dan panel yang bagus untuk menikmatin konten dimanapun platformnya, seperti misalnya Netflix, YouTube, TikTok, ya pokoknya untuk nikmatin konten di berbagai platform tersebut pakai HP ini tuh udah enak banget. Dan sebelum saya masuk ke bagian spesifikasinya, kayaknya saya mau bahas bagian kameranya dulu deh. Kebetulan di sini kita dapat 3 kamera dengan setup kamera utama dengan resolusi gede 50 megapiksel net kamera, 2 megapiksel super makro dan 2 megapiksel super bokeh. Jadi kalian bisa nih foto-foto makro yang punya hasil surprisingly bagus. Ada beberapa foto makro yang saya ambil juga dengan catatan kalau kalian pengen hasilnya bagus harus dengan cahaya yang mendukung ya. Dan untuk kualitas kamera utamanya sendiri, wah ini keren sih, 50 megapiksel net kamera memang harusnya kayak begini. Mengambil foto di segala kondisi dapat hasil yang memuaskan. Mendung, terang, dan gelap semuanya bisa ditangkap dengan oke banget. Apalagi dengan fitur Super Night Mode, ini surprisingly bagus banget. Buat kalian yang pengen ngambil foto dengan hasil yang lebih jelas juga ada fitur Super HDR, dan untuk ngambil foto bokeh juga punya hasil yang rapi banget dan oke banget untuk dipamerin di sosial media kalian semua. Selain itu di kamera belakang juga ada fitur eye autofocus yang bisa ngunci objek, jadi fotonya tuh tetap fokus. Dan untuk hasil videonya bisa kalian lihat sendiri bos-bosku. Di sini dengan adanya ultra stable video atau fitur ACE, video bisa jadi lebih smooth lagi. Ditambah adanya fitur AI instant vlogging yang ngasih banyak template video yang bikin video kamu bisa jadi keren secara instan. Dan untuk bagian depan di sini ada kamera 16 megapiksel super night selfie yang dari namanya aja tentu aja bagus untuk kita pakai foto malam-malam dengan teknologi noise reduction dan selfie soft light band. Foto selfie yang kita ambil tuh bisa jadi punya cahaya yang lebih natural dan gak lebay gitu. Bukan hanya dalam kondisi gelap yang bagus, tapi dalam kondisi terang juga hasilnya bagus banget. Ya kamera selfie dari Vivo sendiri memang gak pernah ngecewain sih. Selalu bisa ngasih hasil yang bagus dan gak terlalu berlebihan. Dan ngomong-ngomong soal ambil video, wah kita keringetan juga nih habis joget barusan. Pakai handphone ini kalian tuh juga bisa ngambil foto dan video yang banyak banget karena punya memori internal yang gede banget, 128 GB cuy. Dan tentu aja bisa kalian tambahin SD card lagi. Dan slot SD card ini menurut saya penting banget di sini. Jadi kalian nggak bakal kehabisan memori lagi karena SD card yang bisa kalian pakai itu maksimal sampai 1 terabyte. Ya gila sih, kalian mau nyimpen apaan, tapi ya saya nggak ngejudge kalian, itu urusan kalian juga untuk nyimpen apa aja. Dan ya intinya kalian bisa nyimpen SD card sampai 1 tera, itu gede banget. Dan tentunya kalian juga bisa nyisihin lagi memori internal kalian yang 128 GB tadi untuk
RAM-nya. Yap, betul banget. Walaupun di sini RAM-nya udah gede banget, 8 GB, kalian masih bisa tambahin lagi karena adanya fitur extended RAM. Jadi bisa digedein sampai 12 GB. Kalian bisa nambahin 4 GB dengan pakai memori internal yang tadi. Jadi ya, memang menurut saya penting sih kehadiran SD card di sini. Dan untuk ngabisin RAM 12 GB itu susah banget loh. Mau dipakai ngedit video, main game, kayaknya nggak bakal habis sih. Ya, tapi untuk jaga-jaga, siapa tahu kalian kerjanya berat, 12 GB bisa tersedia untuk kalian. Dan ngobrolin soal main game sebelum kita masuk ke performa gaming dan lain-lain, mungkin ada baiknya saya kasih info soal chipsetnya ya. Jadi Vivo Y33s ini pakai chipset MediaTek Helio G80 octa-core 2,0 GHz dengan GPU Mali G52 MC2. Terus RAM-nya 8 GB dan bisa di-extend sampai 12 GB seperti yang saya bilang tadi. Tapi sekali lagi saya ingetin, di sini kalau kalian make penuh 128 GB ROM-nya, ya nggak bisa dipakai untuk extend RAM-nya. Buat pemakaian sehari-hari oke-oke aja selama saya pakai HP ini nggak ngalamin masalah sama sekali. Mau dipakai chatting, sosmed, ataupun buat multitasking dan browsing semuanya lancar aja. Bahkan nggak ada lag sedikit pun yang saya rasain. HP ini juga udah punya Vantage OS yang berbasis Android 11, jadi harusnya udah enak banget untuk dipakai. Simple karena saya sendiri juga senang dengan Vantage OS karena kesimpulannya. Untuk gamingnya sendiri, buat Mobile Legends tenang aja bos-bosku, karena dengan pengaturan rata kanan, gamenya bisa berjalan dengan lancar banget. Apalagi dengan adanya Multi Turbo 5.0, Ultra Game Mode, dan cooling system yang bisa bantu kinerja dari smartphone ini juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah untuk gamingnya. Untuk PUBG sendiri menurut saya juga layak banget untuk dimainin di HP ini. Pokoknya aman lah. Dan sekarang kita masuk ke bagian baterainya. Menurut saya ini juga salah satu bagian yang penting dari sebuah smartphone di tahun 2021, karena ya kita akan sulit gaya-gayaan kalau handphonenya mati. Dan di sini kita udah dapat baterai yang gede 5000 mAh dan juga dapat 18 watt fast charge. Dan menurut saya ini untuk pengisiannya juga cepet banget sih. Saya tuh senengnya kalau baterainya gede tapi juga didukung dengan charging yang cepat, karena saya suka nggak sabaran kalau ngecas. Kadang-kadang baru ngecas 30 menit saya suka cabut, jadi kalau udah ada fitur fast charge kayak gini sangat ngebantu saya banget. Apalagi dengan pemakaian alas saya yang memang kasual aja, 5000 mAh itu udah cukup gede dan bisa bertahan seharian. Apalagi di sini juga ada Vivo Energy Guardian untuk ngoptimalisasi penggunaan baterai. Ya, jadi untuk user kayak saya memang oke banget sih, karena memang saya bukan termasuk pemakai handphone yang ekstrim banget. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan saya aja ya tentang Y33s ini. Dan menurut saya handphone itu all around banget. Apa yang kita cari semuanya bisa kita dapetin. Seperti misalnya kamera yang bagus, kamera selfie yang oke, desain yang kekinian dan bagus banget, kualitas panel layar, dan ya untuk nikmatin konten tuh udah enak banget juga di handphone ini. Selain itu kita dapetin memori internal yang gede banget dan RAM jumbo 8 GB, apalagi kalau kalian rasa kurang masih bisa di-extend. Dan tentunya untuk harga juga menurut saya ini masih cukup terjangkau lah, apalagi untuk main game juga masih oke dengan Y33s ini. Dan apa saya merekomendasikan handphone ini? Ini kayaknya udah kalian tunggu-tunggu ya. Menurut saya, HP itu gampang banget untuk saya rekomendasikan karena punya spesifikasi yang oke, harga yang terjangkau, fitur yang banyak seperti misalnya 50 megapiksel night camera, ultra stable video, 8 GB plus 4 GB extended RAM, baterai 5000 mAh dan juga 18 watt fast charge, apalagi punya memori yang gede. Ini cocok banget untuk kalian yang nyari handphone yang bisa semuanya. Intinya ini bisa saya rekomendasikan dengan gampang banget. Dan seperti yang saya bilang di awal video tadi, kalau memang kalian udah mencapai keputusan di mana kalian mau beli handphone ini, ya tentu aja kalian udah bisa beli sekarang juga karena udah tersedia di toko-toko Vivo di seluruh Indonesia. Jadi ya kalian mau cari di mana aja pasti bisa dapetin. Dan mungkin sekian dulu aja pembahasan kita soal Y33s ini. Dan waduh, capek juga ya karena tadi sempet goyang-goyang. Mungkin ya begitu. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.